Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami yang berjudul Pemodelan Matematika terhadap Keuntungan Harian Produk di Toko Hani Handoko. Anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Aprilia Dwi Rahmawati dengan NPM 20103060029, kemudian Siti Khairul Mahmudah dengan NPM 20103060031, kemudian yang terakhir Santi Rahayu dengan NPM 20103060034. Pokok pembahasan pertama yaitu mengenai identifikasi masalah. Tidak bisa dipungkiri, terlepas dari banyaknya toko yang tersebar di Desa Ngadiharjo, membuat para pemilik usaha berpikir ekstra agar usaha yang mereka jalankan tidak tergantikan atau tetap bisa terus berjalan. Salah satu teknik yang bisa dilakukan yaitu dengan melihat produk-produk yang laris dan memperkirakan keuntungan harian yang disumbangkan oleh produk-produk tersebut terhadap keuntungan bersih yang bisa diperoleh oleh toko. Sebagai salah satu jalan yaitu dengan menggunakan pemodelan matematika yang dapat memprediksi atau mengetahui produk mana yang berpengaruh terhadap keuntungan bersih, maka produk tersebut yang dipertahankan, dan apabila ada modal, produk tersebut bisa ditambah kuantitasnya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu asumsi yang digunakan. Banyak sekali produk di toko Hani Handoko, tetapi penulis hanya membatasi pada beberapa produk yang memiliki jumlah permintaan stabil dan cenderung meningkat, yaitu mie instan, gula, beras, bensin, dan rokok. Jumlah keuntungan dalam 6 minggu penjualan ini yang meliputi jumlah keuntungan harian kelima jenis produk ini dikategorikan ke dalam variabel bebas atau variabel independen yang disimbolkan dengan X, sedangkan variabel terikat dalam hal ini dipengaruhi oleh variabel independen adalah variabel dependen, yaitu jumlah keuntungan bersih dari penjualan yang diperoleh oleh toko Hani Handoko dikategorikan dengan Y. Omset hari Senin X1, omset hari Selasa X2, omset hari Rabu X3, omset hari Kamis X4, omset hari Jumat X5, omset hari Sabtu X6, dan omset hari Minggu X7. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu penyusunan model matematika. Untuk selanjutnya yaitu gambaran objek penelitian. Toko Hani Handoko adalah salah satu toko yang menjual berbagai jenis produk, diantaranya sembako dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Dari berbagai jenis produk yang dijual di toko Hani Handoko, peneliti hanya membatasi kepada 5 jenis produk, yaitu 1. Mie instan, yaitu 1 mie instan bisa dijual dengan harga 3.000. Permintaan terhadap produk ini selalu ada setiap hari. Yang kedua yaitu gula. Gula dijual dalam bentuk satuan kilogram yang sudah diecer per bungkus, yaitu 1/4 kg, setengah kilogram, dan 1 kg. Gula dengan satuan 1/4 kg dijual dengan harga 4.000. Gula dengan satuan setengah kilogram dijual dengan kisaran harga 8.000, dan gula dengan harga 1 kg dijual dengan kisaran harga 16.000. Yang ketiga beras. Setiap kilogram beras dijual dengan harga 10.000. Namun ada juga pelanggan yang membeli dengan satuan setengah kilogram dengan harga 5.000. Yang keempat bensin. Bensin dijual dengan satuan liter. Harga per liter yaitu 10.000. Yang kelima, rokok. Di toko Hani Handoko ada berbagai jenis merek. Kisaran harga dimulai dari 7.000 hingga 28.000. Untuk selanjutnya yaitu metode analisis data. Dalam penelitian ini digunakan pemodelan matematika yang berupa analisis regresi linear berganda yang terdapat 7 variabel bebas, yaitu 1. Omset hari Senin atau X1, yang kedua omset hari Selasa atau X2, yang ketiga omset hari Rabu atau X3, yang keempat omset hari Kamis atau X4, yang kelima omset hari Jumat atau X5, yang keenam omset hari Sabtu atau X6, yang ketujuh omset hari Minggu atau X7. Dan suatu variabel terikat yaitu variabel dependen disimbolkan Y sebagai keuntungan bersih penjualan di toko Hani Handoko. Persamaan regresi linear yang dipakai di toko Hani Handoko ada sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus B5X5 plus B6X6 dan plus B7X7 dengan keterangan sebagai berikut. Y sama dengan keuntungan bersih, A sama dengan konstanta,
B sama dengan koefisien regresi atau nilai peningkatan dan penurunan keuntungan. X1 sama dengan omset hari Senin, X2 omset hari Selasa, kemudian X3 yaitu omset hari Rabu, X4 omset hari Kamis, X5 omset hari Jumat, X6 omset hari Sabtu, dan X7 omset hari Minggu. Variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dengan mengkategorikan jumlah keuntungan yang dicatat dalam 4 minggu dan dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi jumlah barang yang harus ditambah ataupun dikurangi, sehingga dapat memaksimalkan jumlah keuntungan bersih yang ingin diperoleh dari penjualan produk-produk di toko Hani Handoko. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Deskripsi keuntungan harian penjualan produk di toko Hani Handoko. Untuk minggu pertama, omset harian X1 sama dengan 74.500, X2 62.000, X3 46.000, X4 98.000, X5 47.500, X6 84.000, X7 67.000. Kemudian untuk minggu kedua dengan omset harian X1 sama dengan 70.000, X2 43.000, X3 49.000, X4 56.000, X5 79.000, X6 34.000, X7 97.000. Kemudian untuk minggu ketiga dengan omset harian X yaitu X1 sama dengan 56.500, X2 82.000, X3 56.000, X4 78.500, X5 25.000, X6 83.000, dan X7 37.000. Kemudian untuk minggu keempat yaitu omset harian X1 sama dengan 72.500, X2 60.000, X3 86.000, X4 95.000, X5 44.500, X6 80.000, X7 77.000. Untuk poin keempat yaitu interpretasi hasil. Analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, omset hari Senin atau X1, Selasa X2, Rabu X3, Kamis X4, Jumat X5, Sabtu X6, dan Minggu X7 yang diolah dengan menggunakan software SPSS versi 20, maka diperoleh persamaan regresi di bawah ini. Pengujian data dengan pemodelan matematika, analisis regresi linear ganda ini bertujuan untuk mengetahui persamaan regresi yang bisa dibentuk dan diketahui nilai konstanta koefisien regresi dari setiap variabel independen yang dalam hal ini adalah variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, variabel X5, variabel X6, dan variabel X7. Adapun lebih rinci hasil output SPSS uji regresi linear berganda, variabel independen terhadap variabel dependen diperlihatkan pada tabel berikut. Dengan model regresi linear variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 terhadap variabel Y adalah sebagai berikut. Koefisien model understandardized koefisien, standardized koefisien, T, sig, B, standar error beta dengan konstan negatif 11.574.772 dengan standar error 000, dengan hari Rabu dengan B 410 standar error 000 dan beta 929, hari Kamis dengan B 062 standar error 000 beta 148, dan Minggu negatif 021 dengan standar error 000 dan beta negatif 064. Untuk A, dependen variabel sama dengan keuntungan bersih. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil perolehan model regresi.
Adapun hasil perolehan model regresi yang diolah menggunakan software SPSS versi 20 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbentuk persamaan regresi dengan menggunakan analisis regresi linear berganda model 1, yaitu Y sama dengan min 11574,772 ditambah 0,4410 X3 ditambah 0,062 X4 dikurangi 0,021 X7. Untuk X1, X2, X5, dan X6 tidak ikut karena memberikan keuntungan yang kecil disebabkan pendapatan yang rendah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Tujuan dari pembuatan model adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk membentuk model yang baik dan menjelaskan pengaruh titik peubah bebas dengan baik. Yang kedua yaitu nilai konstanta yang diperoleh adalah min 11574,772. Maksudnya adalah jika semua variabel independen yaitu X3, X4, dan X7 dianggap 0, maka keuntungan yang diperoleh toko Hani Handoko adalah min 11574,772. Yang ketiga yaitu koefisien regresi omset hari Rabu atau disebut juga X3 sebesar 0,410. Artinya, jika harga meningkat sebesar 1, maka akan menaikkan keuntungan bersih yang diperoleh oleh toko Hani Handoko sebesar 0,410 jika variabel lain dianggap tetap atau konstan. Hasil perolehan model regresi yang keempat yaitu koefisien regresi omset hari Kamis atau X4 sebesar 0,062. Artinya jika harga meningkat sebesar 1, maka akan menaikkan keuntungan bersih yang diperoleh oleh toko Hani Handoko sebesar 0,062 jika variabel lain dianggap tetap atau konstan. Yang kelima yaitu koefisien regresi omset hari Minggu atau disebut juga dengan X7 sebesar min 0,021. Artinya jika harga meningkat sebesar 1, maka akan menaikkan keuntungan bersih yang diperoleh oleh toko Hani Handoko sebesar min 0,021 jika variabel lain dianggap tetap atau konstan. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan analisis regresi linear berganda yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Model matematika dari keuntungan harian penjualan produk di toko Hani Handoko yaitu Y sama dengan min 11574,772 ditambah 0,410 X3 ditambah 0,062 X4 dikurangi 0,021 X7. Nilai koefisien regresi paling tinggi disumbang oleh variabel independen X3 yang dalam hal ini sebagai omset di hari Rabu sebesar 0,410. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X3 atau omset di hari Rabu itu memiliki pengaruh besar terhadap penjualan produk di toko Hani Handoko. Selanjutnya yaitu berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk pertanyaan nanti bisa dikirim sesuai prosedur perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.